Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kabarnya sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak bagaimana, Pak? Sehat juga. Bisa ketemu dalam pembelajaran ini. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Saya mohon bantuan untuk Jimmy supaya memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, Jimmy, terima kasih. Saya mau absen dulu. Ini siswanya 12 sudah pada hadir. Saya minta untuk on kamera dengan pembelajaran Bapak ini nanti diperhatikan, dan nanti kalau misalnya ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sedikit mereview pembelajaran kemarin, sudah belajar tentang PHB, tentang para komponen instalasi listrik. Nah, kali ini kita akan lanjutkan untuk prosedur pemasangan PHB maupun komponennya. Nanti untuk tugas, materi, dan LKPD saya kirim melalui grup WA. Nanti penjelasannya yang lebih detail ada di sana. Nah, Bapak akan sedikit singgung untuk materi pembelajaran hari ini tentang prosedur pemasangan PHB. Gimana? Sudah kelihatan? Belum, Anak-anak, Pak. sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Anak-anak, suara Bapak bisa didengar jelas ya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, sebelum masuk ke penjelasan sedikit materi, dengan mempelajari materi ini nanti diharapkan anak-anak bisa memasang prosedur PHB, terus menghitung rekapitulasi daya, kemudian bisa menghitung besarnya arus, kemudian bisa membagi beban di PHB, dan bisa merancang maupun menguji rangkaian PHB. Nah, saya mau tanya, itu anak-anak kalau sekarang misalnya di rumah semua pasti ada listrik ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada yang nggak ada, tentunya kalau sekarang ini online pasti di rumah ada listrik. Nah, bisa lihat itu di dekat ruang tamu, apakah ada PHB? Nggak ada, Pak. Kotak listrik? Ada, kalau bisa ada, Pak. Kotak MCB, Pak. Saya tunjukkan. Itu. Ada bon CD-nya, Pak. Nah, itu. Coba si ada, Pak. Alvano ada. Itu tingginya kira-kira berapa, Alvano? Itu kira-kira saya, Pak. 1,5 meter, Pak. 1,5 meter, bisa lebih ya? Lebih. Oke, sekarang kalau Wari bisa lihat itu di ruangan tamu itu ada PHB juga? Ada, Pak. Tingginya berapa? Kurang lebih 2 meter, Pak. 2 meter. Nah, 2 meter. Si Pak Mulyadi, gimana? Tingginya di rumah berapa? Di rumah lebih kurang setinggi saya, Pak. 167 cm. Ada MCB-nya? Ada. Nah, dari beberapa contoh tadi bahwa PHB rata-rata ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang tidak mengganggu ruangan lain, atau maksudnya bisa dijangkau dengan enak. Nah, itulah salah satu ciri atau salah satu persyaratan bahwa penempatan PHB harus sesuai dan bisa dijangkau dan terlihat oleh si penghuni atau oleh konsumen. Terus kemudian di dalam PHB sendiri ada peralatan yang namanya apa untuk Dewi? Belakang mungkin, Pak. Belakang. Itu, Pak. Coba Kalidah, di dalam PHB ada peralatan apa? Dalam PHB ada MCB-nya, Pak. Ada MCB, bagus.
bagus. Berarti ingat materi yang kemarin sudah kita pelajarin. Wenda, MCB itu fungsinya untuk apa? Untuk pemutus, Pak. Sebagai pemutus apabila ada beban lebih, Pak. Ada beban lebih, pemutusnya adalah MCB. Nah, tepat sekali, benar. Terus sekarang Alvano, selain untuk pemutus tadi tegangan lebih atau arus, MCB ada fungsinya untuk apa lagi? Ya Pak, kalau Pelajaran yang lalu. ya Pak, hubung singkat Pak. Hubung singkat juga bisa Pak. Trip Hubung MCB-nya singkat. Pak. Selain hubung singkat, ada yang bisa, Aan? Ingat hubungan antara arus, tegangan. Jadi kalau di MCB itu biasanya ada tulisannya. Ini contohnya seperti ini. Bisa kelihatan? Ini. Ini MCB yang satu pas. Ada tulisannya biasanya di sini. Izin Pak Guru. Ya, siap. Untuk membataskan arus Pak Guru ya? Membatas arus, betul. Membatas arus. Berarti kalau atau pembatas arus artinya di MCB itu tertulis arusnya, kira-kira begitu. Betul? Ya Pak, tertulis besaran arus kemampuannya Pak, kemampuan dari MCB Ya, Pak. betul Pak. Kemampuan dari MCB. Terus kalau sekarang sudah ketahuan kemampuan dari MCB, kira-kira hubungannya ke daya bagaimana? Ingat rumus dayanya gimana? Rumus daya? Jadi besarnya daya. Sama dengan Silakan. Silakan ini Kalida. Kalida. enggak Pak, Saya Jimmy sama aja dengan deh. Jimmy aja deh. Jimmy. Silakan Kalida dijawab. ini gimana loh? Oke, jadi Kalida bagaimana? Saya Kalida. dulu atau Kalida aja itu loh Udah, Pak. Jimmy. Kalida, kayaknya Aku Kalida nanti dulu aja Pak deh Guru. jawabnya. Wait. Ayo Kalida. Waktunya buru-buru ini. Nah, kamu yuk jawab. Daya sama dengan, kalau tadi udah ada arus, berarti daya sama dengan, ayo siapa yang bisa? Oke, daya Ahmad. sama dengan arus dikali tegangan. Nah, arus dikali ketegangan. Jadi setiap nanti bisa, ini terkait dengan tugas Bapak yang kemarin, bahwa Bapak suruh melihat itu di rumah kan ada peralatan pompa, ada peralatan kipas angin itu supaya dilihat ampernya berapa, dayanya berapa. Nah, nanti karena terkait dengan pembagian beban yang ada di PHP ini. Jadi kalau kita sudah tahu tadi 2 ampere, ada 4 ampere, itu nanti dikalikan tegangannya sama dengan ketemu dayanya. Jadi yang kita mau pasang di prosedur pemasangan PHP ini. Nah, kemudian itu di setiap rumah pasti anak-anakku semua ada titik lampu dan titik saklar di setiap kamar, betul? Ada Pak. Ada? Ya. Ada yang nggak ada? Ada Pak. Nah, pasti ada. Jadi kalau nanti bisa dilihat itu mungkin yang sekarang lagi anak-anak pada duduk di atasnya ada lampu, ada saklar, ada stop kontak. Nah, ini kenapa Bapak ceritakan? Karena nanti ini terkait dengan denah yang akan anak-anak kerjakan di LKPD gitu loh. Jadi terkait tadi arusnya dan jumlahnya. Nanti bisa disesuaikan dengan yang di LKPD. Nah, sekarang saya mau tanya untuk Wenda. Wenda di rumah itu MCB-nya ada berapa? Bisa dilihat? MCB-nya ada 2, Pak. Di KWH Ada 1, yang di dalam 1, Pak, dalam rumah. Oh, yang di dalam ada 2 ya. Ada yang MCB-nya 1? Di dalam 1, Pak. Di luar 1. Yang ya. Pak, Ada yang 2, Aan? Pak, saya lihat dulu Pak ya. Lihat Saya dulu. mau lihat dulu. Lihat Ya, lihat ya, dulu. Alvano lihat. Berapa itu? Mana nih, Vano? Lihat Saya di MCB-nya luar itu. 1 Pak, Di luar KWH 1, di dalam. Katanya di di dalam. dalam 2. Dia mau keluar, Pak. Di dalam 2. Nah, ternyata ada beberapa yang ada 2 dan ada yang 1. Nah, yang 1 itu artinya 1 itu berarti seluruh instalasi yang ada di rumah itu hanya butuh satu MCB. Kemudian yang 2 itu mungkin dipisah. Nah, kenapa ada yang 1, ada yang 2, dan kemungkinan ada yang 3? Itu terkait kalau misalnya rumahnya besar, rumahnya luas, dan jumlah titik lampunya maupun stoknya banyak, itu akan mempengaruhi jumlah PHP. Itu. Jadi nanti
Nah, ini terkait dengan gini, pernah kejadian, sering mungkin kejadian, anak-anak di sini semua pernah kejadian listriknya MCB-nya turun? Pernah, Pak. Apa? Pernah. Nah, ternyata pernah semuanya. Nah, ini penting sekali nanti untuk mengetahui tadi, untuk mengetahui penyambungan atau prosedur PHB ini, kita setelah kita tahu bebannya, kita bisa menentukan berapa besarnya MCB. Nanti di bahan ajar Bapak ada, nanti bisa dilihat antara tabel arus dan tabel apa besarnya yang dipakai. Nah, kita mulai di slide yang kedua. Nah, perangkat hubung bagi ini disingkat PHB. Ada yang sudah tahu tujuan PHB ini untuk apa fungsinya? Yuli? Fungsinya PHB bisa dilihat itu untuk membagi atau mengendalikan sirkuit dari pemanfaat tenaga listrik. PHB membagi kelompok, Pak. Membagi kelompok. Nah, Iya, betul. Berarti ada satu, ada dua, ada dua tiga, ada kelompok lebih. kita bagi di itu. Oke. Nah, di dalam memilih PHB ini, makanya ada yang perlu kita kriteria pemilihan, yaitu arusnya, proteksinya, pemasangan PHB, terus aplikasi dan bentuknya PHB seperti apa, kemudian pemasangan dan jenisnya. Nah, ini Bapak mau singgung sedikit jenis-jenis PHB-nya. Ini PHB terbuka, ada konstruksi semi tertutup. PHB terbuka ini untuk daya-daya besar dan dilakukan oleh profesional. Jadi ini memang karena lainnya terbuka, maka yang melakukan adalah yang sudah sangat profesional. Kemudian secara singkat ini konstruksi semi tertutup. Saya ringkas saja. Ini konstruksi lemari, terus konstruksi box atau ini kotak. Nah, ini nanti yang jenis box ini yang sekarang terpasang di rumah anak-anak semuanya itu. Contohnya ini yang sistem laci. Nah, kira-kira yang ada di rumah itu kira-kira yang PHB ini yang nomor 4 ya. 1, Iya, 2, Pak. 3, 4. Yang nomor 4 ini. Ini jenisnya Ya. ini semua PHB juga. Jenis box atau kotak. Ini yang lebih banyak ininya, lebih banyak bebannya. Ini yang sedikit bebannya. Nah, ini yang di rumah ini tadi. Yang di rumah. Nah, ini tentang komponen PHB sudah kemarin di pelajaran Bapak yang lalu sudah pernah dijelaskan. Ada beberapa komponen di sini. Ini ada busbarnya, ini ada MCB 3 fase-nya, ini ada current transformernya. Nah, inilah pembagian PHB ini menurut jumlah nanti daya yang dipakai. Semakin daya besar, semakin MCB-nya juga akan dibagi banyak atau semakin banyak peralatan lampu atau stop kotak tadi. Nah, ini untuk menghitung arusnya, cara menentukan penampang kabel dan arusnya yaitu kalau satu fase arus sama dengan daya dibagi tegangan dikali cos P. Terus kalau nanti misalnya kita mau tentukan berapa besarnya arus, makanya kita tambah rumus KH-nya berdasarkan kuil 125% kali hasil arus ini untuk yang satu fase. Nah, ini contohnya. Contohnya ini instalasi listrik dengan daya 900 watt, cos P ini tegangan 220 berapa? I-nya ditemukan 5,14 ampere, kemudian 5,1 ampere kita kalikan 125 menjadi 6,39, maka kalau kita lihat di tabel kita bisa memakai MCB yang besarnya 6 ampere. Wari ingat untuk tabel arus MCB berapa saja, Wari? Tabel dari 2 ampere terus kemana lagi? Besaran untuk MCB? Wari ada yang bisa? Mulyadi? 4 ampere, Pak. Ampere, Pak. Ampere. 4 ampere, 6 ampere. 4, 6, 10. Nah, 10. luar biasa. Masih ingat anak-anak Bapak. Pinter, terima kasih. Nah, ini nanti di LKPD nanti akan ketemu dengan seperti ini, menghitung arus supaya ketahuan bebannya berapa, sehingga kita mengetahui MCB cabang yang akan dipakai.
Kalau MCB cabang udah ketahuan, nanti kita akan tahu MCB induknya gitu loh. Tentunya MCB induk akan lebih besar dari MCB cabangnya. Misalnya MCB cabangnya 2 ampere, sebaiknya di induk misalnya 4 ampere atau 6 ampere. Kalau pembagiannya semakin banyak, maka MCB di induk maupun di cabang akan mempengaruhi. Nah, ini adalah tabel, ketinggalan. Ini untuk yang tadi yang daya 1 fas, ini kemudian yang 3 fas untuk menghitung arus 3 fas dan KWH, dan arusnya ini adalah daya dibagi tegangan, tegangan 3 fas, kemudian akar 3 kali cos P. Nah, ini kelihatan. Untuk satuan daya apa, Aan? Watt, Pak. Watt. Kalau sekarang misalnya dayanya yang 1 fas 1000 watt, berapa arusnya, Aan? Watt. Lupa saya, Pak.